Yuk, dolanan yuk. Sumalah. Jadi film ini tuh nyeritain tentang seorang suami istri yang si suaminya ini nyuruh istrinya buat cepet-cepet lah mengandung gitu, cepet punya anak gitu dengan segala upaya cara apapun. Akhirnya si istri ini nih melakukan itu dengan cara yang tidak baik sebenarnya, karena dia kayak semacam pergi ke dukun yang punya ilmu hitam dan semacam ada perjanjian dengan iblis juga, karena di situ mbah dukunnya ngasih tahu kalau dia bakal punya anak dalam 2 bulan ke depan dan bakal mengandung anak kembar. Yang pertama itu adalah anak yang baik hati, cantik dari bangsa manusia, dan anak yang buruk rupa dari bangsa jin. Sebelum film ini mulai, kita dilihatin dulu teaser untuk film horor Indonesia selanjutnya, yaitu adalah Perewangan, dan juga ada satu lagi tentang santet atau santet-santet gitulah, gue lupa juga namanya apa. Dan untuk teasernya nanti gue bakal bahas kalau udah tayang di YouTube ya. Nah, karena Sumala ini nih sebuah film yang dominasinya atau banyak banget adegan gore, brutal, darah di kemana-mana, terus sayatan, pisau segala macam. Buat yang suka dengan film-film semacam itu, kayak film Pearl ataupun Saw, karena keduanya itu juga punya gore yang brutal, dan film ini juga brutal banget, terutama waktu mau ke endingnya gitu ya, karena ini kan juga tentang pembalasan dendam sih sebenarnya tuh. Bukan tipikal film horor hantu, ada penampakan di mana-mana, terus suara jump scare buat nakut-nakutin penontonnya, itu nggak ada di sini. Di sini emang pure buat ngasih lihat gitu kalau rumah produksi ini mumpuni buat ngasih adegan-adegan gore, brutal segala macam, darah di mana-mana. Karena ini adalah sosoknya tuh semacam kayak monster, iblis gitu. Dan gue rasa ini monsternya udah mirip atau sekilas mirip sama yang kayak di Bayi Ajaib gitu. Karakternya mirip ya gue rasa ya, dengan rambutnya, terus depan bagian sini itu agak lebar gitu. Dan menurut gua sosok hantunya emang beneran creepy. Gue suka banget di sini yang meranin si monster atau iblis gitu, Makaila Rose kalau nggak salah namanya ya. Dia masih kecil, udah jago banget buat ngasih adegan creepy, senyumnya. Terus gue rasa bintangnya di film ini dia sih. Dia bisa ngegendong seluruh pemain-pemain di film Sumala ini dengan aktingnya yang luar biasa itu gue rasa. Terus juga itu juga diimbangin sama visual make upnya ya, dengan karakter hantunya yang serem. Sebenarnya nggak neko-neko sih, kayak cuma ditambahin taring terus dikasih putih-putih semacam itu. Tapi yang bikin creepy ya adegan atau karakter dan pembawaan acting dari si Makaila Rose ini loh sebenarnya. Film ini diceritain pada tahun 1940-an gitu, waktu zaman 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan gua rasa ya kepemilihan dari tempat atau rumah dari si keluarga Kumala ini nih nggak meyakinkan kalau itu tahun 1940-an, karena gue rasa itu terlalu modern dengan rumah tingkat tinggi besar, terus tiang gede gitu kan. Sama kayak ngingetin gue sama sinetron Misteri Dua Dunia kalau nggak salah, dengan rumah gede semacam itu tahun 1940-an. Kayaknya nggak mungkin deh ada rumah segede itu dan sebagus itu, semodern itu pula. Itu sih yang beberapa hal yang gue sayangkan. Tetapi untuk semacam tata busana, make up artisnya itu tadi juga keren banget, gue suka. Terus ada lagi kan di sini kan nampilin sebuah gore, terus juga ngampilin sebuah kayak ada bayi gitu kan, dan bayinya itu tuh kayak mirip banget sama manusia. Gue nggak tahu itu mereka ciptain dari bahan apa, dari gimana, apakah dari boneka kah, latex atau apapun itu. Tapi gue rasa itu mirip banget sama manusia, bayi manusia gitu. Nggak tahu ini memang digunakan bayi asli kah atau bukan. Tapi itu beneran mirip banget. Dan gue suka dengan detail-detail yang mereka kasih, dari make up tadi, dari bayinya, dari tangan putus. Ya, tangan putus itu udah kalian lihat juga sih gue rasa ya. Dan kalau misalkan film-film horor Indonesia kan kayak nggak merhatiin banget detail-detail tahun segala macam kan, tahu. Tapi di film ini tuh dikit-dikit tahunnya berganti, itu dikasih tahu ini tahun segini 1947, 1950, terus dikasih tahu lagi ini tahun 1953 gitu, dengan template yang sama, yaitu adalah pemandangan sawah, terus kasih tulisan yang gede gitu. Ya menurut gue fine-fine aja sih, asalkan kita nggak dibikin bingung gitu dengan timeline yang mereka bakal suguhin. Kan ada film Indonesia yang kita nggak tahu ini tahun berapa, tiba-tiba kayak udah anaknya udah gede, udah segala macem. Tapi film ini ngasih detail-detail itu. Dan gue juga sebenarnya kurang suka dengan penambahan efek suara yang dikasih untuk
si Kumala itu ya. Yuk, dolanan yuk. Gue lebih suka kalau suaranya ya suara biasa aja sih, nggak usah terlalu berlebihan kayak dibuat monster, dibuat kayak wah 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 kayak gitu backsoundnya tuh ya kayak berlebihan aja sih. Harusnya ya udah suara manusia, suara cewek atau suara yang kayak gitu aja udah cukup sih gue rasa buat nakut-nakutin penontonnya. Paling nggak film ini mau bercerita lah. Awal-awal kita dikasih cerita tentang asal muasal Kumala, asal muasal keluarga atau ayah dan ibu dia gitu kan. Enggak yang serta-merta banyak adegan berdarah, gore semacam itu, pembunuhan di mana-mana langsung ke balas dendam. Biasanya kan film Indonesia kan kayak gitu ya, tapi ini enggak. Mereka mampu buat bercerita dulu tentang latar belakang keluarga si Kumala. Terus kita juga dikasih tahu, kita merasa atau dikasih rasa simpati terhadap karakter Kumala ini waktu dia kecil sering dibully, terus sering disakitin oleh orang tuanya gitu karena orang tuanya waktu kecil juga kayak juga dikasarin oleh orang tuanya. Dan di film ini juga dikasih parenting loh. Gue gak nyangka itu sih. Ya kayak dibilangin kalau kita tuh sebagai orang tua tuh walaupun dari kecil kita dididik keras oleh orang tua kita, dikasarin gitu, tapi kita nggak berhak buat melakukan itu juga ke anak kita nanti gitu. Itu yang parenting yang masuk di film ini dan gue gak nyangka banget. Good job, nice. Bagus. Dan durasi film ini 2 jam, jadi ya wajar aja ceritanya kuat banget. Enggak yang serta-merta banyak pembunuhan yang gue bilang tadi. Latar belakang karakter Kumala ini kuat banget ya, gue rasa. Banyak hal yang melatar belakangi dia melakukan hal itu. Namun sayangnya, walaupun acting Darius sama Luna Maya di sini bagus, gue bisa bilang itu bagus, cukup oke. Tapi nggak tahu, ini mungkin masalah dialog aja sih percakapannya. Karena di sini kan latarnya itu kan di Jawa gitu kan, di Semarang, dan mereka tuh dituntut buat ngomong bahasa Jawa gitu. Tapi mungkin karakter atau emang Luna Maya dan Darius bukan dari keluarga Jawa mungkin ya barangkali. Jadi aksennya itu tuh kayak nggak enak buat didengar gitu. Karena mungkin juga naskahnya dicampur-campur bahasa Jawa bahasa Indonesia. Kurang merasa cocok aja sih gue dengan Darius sama Luna Maya yang ngomong bahasa Jawa gitu. Walaupun nggak semuanya buruk ya dalam percakapan mereka, tapi ada beberapa yang kayak mengganggu aja, kayak harusnya bisa lebih baik gitu buat diarahin lagi gimana mengucapkan bahasa Jawa yang baik dan buat penonton itu yakin kalau mereka emang bisa bahasa Jawa gitu. Gua kan kalau nonton film horor ataupun thriller itu kan lebih suka nuansa yang hening, sunyi gitu kan. Film ini menurut gua terlalu berisik sih, banyak banget adegan. Pokoknya hampir dari setiap scene, setiap adegan tuh ditambahin musik yang jeng-jeng, dor. Terus ditambahin musik scoring yang sebenarnya nggak perlu sih, yang harusnya dikuatin dari percakapan dialog antar pemain tokoh gitu biar kelihatan jelas kan sebenarnya. Tapi mereka masukin aja scoring musik yang nggak perlu dan karena ngomongin itu jadi gue jadi keingat sebenarnya film ini nih yang kayak gue bilang tadi, efek suara dari si monster itu atau iblis itu sebenarnya nggak perlu banget karena apa yang dia omongin itu tuh kayak kurang jelas aja sih di telinga gitu. Jadi kadang ya nggak terlalu kedengaran banget itu ngomong apa. Ya harusnya itu bisa jadi pertimbangan sih, nggak harus ngasih efek suara yang dibuat-buat kayak gitu, suara gede. Walaupun emang itu suara kayak ngasih kesan seram gitu, tapi menurut gua harusnya bisa dibuat pelafalan yang lebih jelas gitu. Nah, untuk adegan gore kayak semacam actionnya gitu kan, dari pemain mainkan pisau gitu, keris segala macam. Nggak tahu ini emang konsepnya dibuat kayak tahun lama kah, tahun jadul-jadul gitu, scene adegan yang ngebacok segala macam gue nggak tahu. Dan tapi ada satu adegan, pokoknya hampir setiap adegan kalau habis kita ngelempar gitu langsung diliatin, kamera shoot langsung pindah ke targetnya gitu loh, tiba-tiba langsung nancep di kepala gitu, nggak diliatin dulu gimana dia proses ngelempar terus nancep di kepala atau gimana gitu, nggak diliatin itu agak kurang sih menurut gue. Dan buat yang udah capek dengan perfilman horor Indonesia dengan suara jump scare yang langsung gedein musik, terus penampakan dan tindakan-tindakan bodoh para karakternya, gue rasa film Sumala ini bisa dibilang cukup oke. Gue suka treatment gore-nya, dan juga film ini juga mau bercerita, banyak penceritaannya, karakter-karakternya, terus latar belakang dari karakter Sumala atau Kumala itu, dan sosok dari monsternya itu tadi gue suka. Walaupun di beberapa menit ya
gue sempet ngerasain bosen, ngantuk. Itu karena film ini kayak terlalu lama dalam bercerita, pace-nya lambat untuk mungkin di awal menuju ke pertengahan film gitu ya, itu mulai melambat filmnya. Jadi gue merasakan agak capek, ngerasain kayak bosen aja sih ngikutin ceritanya. Tapi di bagian akhir mereka ngasih gore yang lumayan oke, cukup brutal, dan gue suka di mana ada orang-orangan sawah betulan di situ. Gue suka banget adegan itu. Dan ya, Sumala bisa kalian tonton di bioskop. Penayangan pertama di tempat gue cukup ramai ya, antusiasnya cukup tinggi gitu, lumayan penuh. Film Sumala ini antusiasnya cukup gede, dan gue rasa sih bakal 500.000 kepegang sih untuk film ini ya. Terima kasih, dan jangan lupa parenting.